Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini aku lagi ada di Museum Juang 45 di Jakarta. Jadi Museum Gedung Juang 45 ini adalah salah satu titik awal gerakan kaum muda yang akhirnya masa duit tinggal Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau mau lebih lanjutnya, yuk kita lihat ke dalam. Nah, jadi di sini ini ada sejarah-sejarahnya nih teman-teman. Mulai dari Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Jadi itu dulunya adalah Hotel Schompert yang terletak di Jalan Menteng 31. Kemudian di sini ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Jadi akhirnya setelah menjadi hotel ini, Menteng 31 ini menjadi sebuah asrama di mana itu menampung pemuda-pemuda Menteng 31, yaitu ada Malik, Soekarni, Chairul Saleh, dan Ayam Hanafi. Semuanya dijelasin di sini guys. Terus ini juga ada Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 ini melebur dengan Komite Van Aksi, Revolusi Proklamasi, dan berhasil merebut kembali gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Kokai. Kemudian di sini ada memorabilia Chairul Saleh ini. Ada beberapa tokoh yang juga ikut dalam peristiwa perencanaan penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Jadi di sini pertama itu juga ada Chairul Saleh, ada Soekarni, lalu kemudian ada A.M. Hanafi, kemudian juga ada Malik, dan terakhir ini ada kejadian yang dimana tokoh-tokoh tersebut merencanakan penculikan Soekarno-Hatta untuk ke Rengas Dengklok, yang dimana ini peristiwa tersebut dia dinamai sebagai Rapat Raksasa Ikada. Oke, jadi hari ini aku ada di sini. Ini adalah mini diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi nih, guys. Jadi teks proklamasi ini dibacakan pada 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di sini ada mini dioramanya nih, teman-teman. Selanjutnya juga di sini ada ruangan di mana terjadinya peristiwa The Battle of Jakarta. Di sini juga ada beberapa dokumentasi di mana terjadinya perang The Battle of Jakarta terjadi, dan juga peninggalan-peninggalan sejarah yang juga tersisa pada saat The Battle of Jakarta. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita lihat di sini ada dokumentasi dan buku sudah diperjualan Surabaya pada 10 November 1945. Di sini juga ada peristiwa Bandung Lautan. Ini juga ada bentukan tentara masyarakat atau budaya. Selanjutnya ada atraksi militer Belanda. Nah, di bagian sini ini ada rute budaya Paskah Pelajar Indonesia yang ada di Surabaya. Di sini semuanya
Oke guys, jadi di sini ada patung dari Soekarni dan juga SK Trimurti nih teman-teman. Dan di sini ada poster-poster dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada saat itu nih teman-teman. Ya. Kemudian balik lagi ke sini, di sini ada maket komplek dari Gedung Juang 45. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, nah ini versi yang lebih kecilnya dari gedung ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lagi di ruang masa Jepang nih teman-teman. Di sini ada radio merek Philips nih. Ini merupakan hibah dari saudara Deden di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini ada pembentukan tentara bela tanah air atau PETA nih teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang. Ini senilai 10.000. Kemudian di sini juga ada kain bagor yang dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Dan di sini ada seragam tentara PETA nih teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada samurai atau gunto yang merupakan replika. Nah, di sini nih. Dan sini juga ada foto-fotonya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada bendera PETA nih teman-teman. Lihat, tapi nggak bisa kita sentuh. Kemudian di sini ada patung dari Mr. Ahmad Subarjo. Nah, di sini kita dapat lihat nih kelompok-kelompok pada masa perjuangan masa kolonial Jepang. Di sini ada kelompok Kaigun, kelompok Menteng 31, kemudian 4 serangkai dalam putra. Terus kemudian juga ada putra di sini, kelompok PETA dan juga kelompok anti fasisme Jepang nih teman-teman. Kita bisa lihat ada foto-foto tokohnya juga. Selanjutnya kita ada di ruang seputar proklamasi. Dan di sini terdapat figura yang dimana itu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ibu Fatmawati yang dibawa oleh pasukan PETA menuju ke Rengas Dengklok untuk mendesak pada Bung Karno segera untuk menyelenggarakan proklamasi. Yang kedua ini ada peristiwa penyusunan naskah proklamasi yang dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, yaitu orang yang menyediakan tempat tinggalnya untuk penyusunan merumuskan naskah proklamasi. Lalu yang ketiga ini ada di mana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang terjadi pada hari Jumat pukul 10 pagi di kediaman Bung Karno pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, kemudian di sini ada nih teman-teman diorama dari peristiwa-peristiwa penting menuju proklamasi. Di sini ada rapat Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu kan terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan melaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Kemudian di sini ada perumusan teks proklamasi. Nah, perumusan teks proklamasi ini tuh menjadi awal bangsa Indonesia masuki pintu kemerdekaan mereka. Kemudian di sini juga ada apel pemuda Menteng 31. Nah, bisa diketahui nih peran markas Menteng 31 ini punya pengaruh yang cukup signifikan dan luas ketika revolusi kemerdekaan dimulai, dan dalam perkembangannya tidak hanya menjadi markas pergerakan pemuda, tapi juga markas buruh, petani, seniman, dan masa-masa lainnya. Nah, kemudian di bagian sini ada Bung Karno yang lagi berpidato di atas podium nih teman-teman. Nah, lihat.
Kemudian di sini ada API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakilnya Syawirul Soleh. Kemudian di bagian sini nggak cuma para laki-laki atau pria, tapi para wanita pun juga terus berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan mereka nih. Mereka tergabung dengan Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang pernah menolong korban perang. Nah, jadi teman-teman, yang terakhir ini kita bisa lihat kisah hotel dari Menteng 31 nih teman-teman. Selama ini kita mengenal sejarah Gedung Menteng 31 ini sebagai asrama pemuda. Bangunan ini tuh adalah saksi bisa tumbuhnya gagasan dan aksi perjuangan kaum muda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu bahwa gedung itu sebenarnya pernah berfungsi sebagai suatu hotel. Nah, hotel ini menjadi tempat peristirahatan para pejabat Hindia Belanda. Nah, itu berarti Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada Hotel Skumper di Batavia yang bangkrut jelang Perang Dunia Kedua. Dan ini cerita lengkapnya bisa kita baca bersama-sama. Lalu yang keduanya itu di mana gedung Juang ini dialihkan fungsi menjadi dari hotel ke museum yang sebelumnya juga digunakan para pemuda sebagai asrama dalam perencanaan penculikan Soekarno-Hatta di cerita kita sebelumnya.